Hai Terofisik, ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisik Fisika Asik, channel yang membahas serbaneka fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas latihan ulangan teori kinetik gas. Kita saksikan videonya. Ya baiklah, kita mulai saja dengan soal yang pertama. Tentukan volume yang ditempati oleh 4 gram gas oksigen pada keadaan standar, di mana gas oksigen itu mempunyai MR 32 gram per mol. Nah, keadaan standar itu berarti di situ tekanannya 1 atmosfer, suhunya adalah 0 derajat Celcius ya, atau 273 Kelvin. 1 atmosfer adalah 1,01 kali 10⁵ Newton per meter persegi. Nah, pertanyaannya adalah berapakah volumenya? Nah, kita menggunakan rumus V sama dengan N R T per P gitu ya. Jumlah mol kali konstanta umum gas kali suhu mutlak dibagi P. Nah, pertama kita gunakan dulu rumus N sama dengan M dibagi MR untuk menentukan besarnya mol gas ya. Nah, di sini adalah 4 gram dibagi 32 gram per mol. Nah, kalau kita hitung di sini hasilnya adalah 1/8 ya, mol ya. Nah, kita gunakan R misalkan 0,082 ya, liter atmosfer per mol Kelvin. Misalnya kita pakai R yang itu, maka V-nya sama dengan N-nya 1/8 mol, R-nya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. P-nya adalah 273 Kelvin dibagi dengan tekanannya adalah 1 atmosfer ya. Nah, pertama molnya kita bisa hilangkan, Kelvinnya bisa dihilangkan, atmosfer juga bisa dihilangkan. Jadi tinggal dikalikan nih, 1/8 dikali 0,082 dikali 273. Nah, kalau kita hitung nih hasilnya adalah 2,8 liter ya. Atau di sini 2,8 kali 10⁻³ meter kubik. Nah, itu kalau R-nya 0,082. Nah, kalau R-nya kita gunakan 8,314 Joule per mol Kelvin ya, maka V-nya itu sama dengan, tetap sama dengan 1/8 mol, kemudian 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 273 Kelvin. Nah, dibagi di sini tekanannya itu adalah 1,01 kali 10⁵ Newton per meter persegi. Nah, kalau kita lihat di sini molnya bisa hilang, Kelvin bisa hilang. Nah, Joule sendiri adalah Newton meter ya, Newton meter. Kemudian di sini Newton per meter persegi. Nah, maka nanti di sini satuan akhirnya adalah meter kubik ya. Nah, kalau dihitung ini semua dihitung hasilnya juga sama ya. 2,8 kali 10⁻³ meter kubik ya. Atau kalau dalam liter ya berarti 2,8 liter. Jadi sama. Kita mau menggunakan R yang 0,082 ataukah R yang 8,314. Ya, untuk soal nomor 2 di sini kita punya tangki berisi gas oksigen, volumenya 5,9 kali 10⁻⁵ cm3 pada keadaan standar ya. Kemudian MR-nya 32 gram per mol. Yang ditanyakan berapakah massa gas oksigen tersebut. Nah,
keadaan standar di sini tekanannya adalah 1 atmosfer, suhunya adalah 273 Kelvin. Nah, kita gunakan aja R yang sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin ya, supaya mudah dihitung. Nah, kita tahu rama P kali V itu sama dengan nRT. P dikali V, N itu adalah M per MR kali R kali T. Sehingga kalau kita mau mencari M-nya sama dengan, ya tentu saja P kali V kali MR dibagi R kali T gitu ya. P-nya kita menggunakan 1 atmosfer. Volumenya dalam liter. Kalau dalam liter ini dibagi 1000. Dibagi 1000 berarti sama dengan 590 liter gitu ya. Maka di sini 590 liter. MR-nya adalah 32 gram per mol. Dibagi, nah di sini R-nya adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin kali suhunya 273 Kelvin. Nah, kita buang-buang aja yang tidak diperlukan. Atmosfer hilang ya, liternya hilang, Kelvinnya hilang, molnya nanti hilang ya, sehingga akhirnya kelihatan bahwa satuan massa itu adalah gram. Tinggal dikalikan 1 kali 590 kali 32 dibagi 0,82 kali 273. Nah, kalau dihitung nih hasilnya adalah 843 gram. Nah, kita bisa juga menggunakan R yang 8,314. Hasilnya pasti sama. Ya, walaupun angka pastinya tidak tepat sama, tapi misalkan 840 ya, itu sama. Ya, soal nomor 3 di sini diketahui tekanan udara 1 atmosfer pada suhu 0 derajat Celcius. MR-nya kita anggap aja 32 gram per mol misalnya dalam soal itu. Ya, berapa kecepatan efektif dari molekul-molekul udara pada saat itu ya. Nah, kecepatan efektif nanti kita mau menggunakan rumus akar 3 RT per MR karena kita punya suhu dan MR-nya ya. Nah, suhu 0 derajat Celcius itu kita rubah dulu menjadi 273 Kelvin gitu ya. Nah, 30 gram per mol itu kita ubah menjadi 32 kilogram per kilomol ya. Jadikan kilogram per kilomol ya. Nah, nanti R yang kita gunakan itu adalah sama dengan 8314 gitu ya. Satuannya adalah Joule per kilomol Kelvin ya. Ini ada tujuannya karena Joule itu nanti harus sesuai dengan kilogram. Sistemnya SI ya, kilogram. Karena Joule kalau dengan gram tidak sesuai ya. Gram itu CGS, Joule itu SI ya. Nah, kalau gramnya diubah kilogram maka di sini harus kilomol. Maka R-nya harus Joule per kilomol Kelvin. Maka di sini bukan 8,314 tapi 8314. Nah, tinggal masukkan di sini. Kalau mau mudah tanpa kita masukkan satuannya karena semua sudah sesuai sistemnya, ini tinggal 3 dikali 8314 gitu dikali 273 langsung dibagi dengan 32 ya. Jadi ini sudah dalam SI ya, sistem internasional. Maka ini tinggal dihitung aja dan hasilnya adalah 461 ya kalau ini kita hitung ya. Satuan kecepatan tentu saja meter per sekon. Jadi kecepatan efektif molekul-molekul udaranya adalah 461 meter per sekon. Soal nomor 4 kalau kita lihat di sini kita diminta untuk membandingkan kecepatan efektif gas hidrogen
dan kecepatan efektif gas oksigen pada suhu tertentu. Pada suhu tertentu berarti suhunya sama ya. Nah, berapakah perbandingan kecepatan efektifnya? Nah, kita gunakan rumus V efektif yang sama dengan akar 3 RT per mR. Nah, jadi kalau pada suhu tertentu berarti T-nya ini sama. Jadi 3 RT ini adalah sama nih. Maka V efektif hanya bergantung kepada mR. Jadi V efektif itu terbalik dengan akar mR. Nah, sehingga kalau kita mau membandingkan V efektif dari H2 ya, dibandingkan dengan V efektif O2 oksigen itu sama dengan akar dari, nah di sini mR-nya yang mana dulu? Tentu saja yang O2 dulu ya, karena berbanding terbalik, dibagi mR untuk H2. Nah, kalau kita hitung di sini adalah akar dari, untuk yang O2 adalah 32 gram per mol, untuk yang H2 adalah 2 gram per mol ya. Kalau dibagi ini menjadi akar 16 per 1 ya, dibagi 2. Nah, sama dengan di sini adalah 4 per 1. Jadi perbandingannya adalah 4 banding 1 ya. Ini bisa dituliskan 4.21, 4 banding 1. Ya, soal nomor 5 kita akan menghitung berapa kecepatan efektif dari molekul-molekul gas metana yang mempunyai mR 16 gram per mol untuk suhu 37 derajat Celcius atau 310 Kelvin dan suhu min 120 derajat Celcius atau min sama dengan 153 Kelvin. Nah, seperti tadi kita pakai V sama dengan akar 3 RT per mR ya, V efektifnya. Nah, yang pertama V efektifnya itu sama dengan akar di sini 3 kali 8314 kali 310 dibagi 16. Nah, ini saya mengingatkan bahwa R-nya untuk menghitung kecepatan ya. Khususnya untuk menghitung kecepatan R-nya harus 8314 ya. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 695 meter per sekon gitu ya, tinggal dihitung aja ya. Untuk yang B, V efektifnya sama dengan akar dari 3 kali 8314 dikali ini 153 dibagi 16 ya, caranya sama ya. Hasilnya adalah 488 meter per sekon. Nah, di sini terlihat bahwa kecepatan efektif partikel-partikel gas itu sangat ditentukan oleh faktor suhu ya. Makin rendah suhunya makin kecil juga kecepatannya. Ya, oke. Untuk selanjutnya soal nomor 6 di sini, pada suhu berapakah kecepatan efektif gas oksigen sama dengan kecepatan efektif gas hidrogen pada suhu 300 Kelvin. Jadi 300 Kelvin itu adalah suhu gas hidrogen. Dan yang ditanyakan adalah suhu gas oksigen itu bagi berapa supaya kecepatan efektifnya sama. Nah, jadi kita mulai dari situ. V efektif dari O2 itu sama dengan V efektif dari H2. Nah, karena kita gunakan rumusnya ini ya, ada mR dan T, maka di sini pakai akar 3 RT per mR, akar 3 RT per mR, sama ya. Cuma di sini adalah untuk O2, di sini H2, O2 di sini H2. Nah, 3R-nya sama di sini. Lalu akarnya juga bisa dihilangkan ya. Kalau ini dikuadratkan jadilah T untuk O2 per mR untuk O2 sama dengan T untuk H2 dibagi mR untuk H2 ya. Nah, T untuk O2 dibagi mR untuk O2 adalah 32 di sini. Sama dengan untuk H2 T-nya sudah diketahui yaitu 300 Kelvin dibagi untuk H2 mR adalah 2 ya. Jadi kita bisa bagi ini, misalkan
300 dengan 2 di sini 150. Maka T untuk O2 itu sama dengan 150 dikali 32 Kelvin gitu ya. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 4800 Kelvin. Nah, ini adalah suhu gas oksigen supaya kecepatannya sama dengan kecepatan gas hidrogen pada suhu 300. Jadi dia harus lebih tinggi suhunya. Ya, kita lanjutkan untuk nomor 7. Diketahui bahwa massa sebuah molekul gas nitrogen adalah 14 kali massa sebuah molekul gas hidrogen. Jadi 14 kalinya. Kemudian di sini tentukan pada suhu berapa kecepatan dari gas hidrogen itu sama dengan kecepatan efektif gas nitrogen pada suhu 294 Kelvin. Jadi 294 Kelvin itu adalah suhu dari gas nitrogennya. Jadi ditanyakan suhu gas hidrogennya. Nah, karena di sini ada massa satu molekul, maka kita pakai rumus V-nya itu adalah akar 3kT per M0 ya. Nah, jadi kalau kita punya persamaan V efektif H2 sama dengan V efektif N2, maka di sini akar dari 3kT untuk H2 per M0 untuk H2 sama dengan akar dari 3kT untuk N2 dibagi M0 untuk N2 ya. Nah, seperti tadi 3K-nya bisa hilang dengan akarnya. Maka di sini dapatlah T untuk H2 dibagi M0 untuk H2. Kita biarkan aja ya, M0 untuk H2 sama dengan T untuk nitrogennya 294 Kelvin dibagi M0 untuk N2 adalah 14 kali M0 untuk H2 ya. Nah, di sini kita coret aja M0 untuk H2-nya. Nah, sehingga dapatlah T untuk H2 itu sama dengan 294 Kelvin dibagi 14 ya. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 21 Kelvin. Jadi pada suhu 21 Kelvin, gas hidrogen itu kecepatannya sama dengan gas nitrogen pada suhu 294 Kelvin. Ya, soal berikutnya nomor 8, carilah kecepatan efektif molekul gas oksigen pada tekanan 76 cm3 suhu 0 derajat bila massa jenisnya pada saat itu adalah 0,0143 gram per cm kubik. Nah, maka V efektif ini kita gunakan rumusnya adalah akar 3P per rho. Karena di sini ada tekanan, ada massa jenis. Cuma tekanannya harus diubah ke dalam Newton per meter persegi atau Pascal ya. Nah, 76 cm3 itu 1 atmosfer. Kita tahu 1 atmosfer itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, kadang ada yang menuliskan 1 kali 10 pangkat 5 saja. Nah, itu nggak apa-apa, nanti paling V efektifnya ada selisih sedikit. Nah, ini harus dalam satuan kilogram per meter kubik. Tinggal dikali 1000. Kalau kali 1000 ini pindah 1, 2, 3 ya. Jadi ini 1,43. Nah, tinggal masukkan di sini. V efektif itu adalah sama dengan akar 3 kali 1,01 kali 10 pangkat 5 dibagi massa jenisnya 1,43. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 460 meter per sekon. Nah, ini kecepatan efektifnya. Ya, untuk soal selanjutnya di sini yang diminta adalah kita kebalikan yang tadi ya, kita mencari berapa massa jenisnya. Misalkan ini gas oksigen juga, pada keadaan standar di sini kecepatan efektifnya 1,3 10 pangkat 3 meter per sekon. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah massa jenisnya ya? Keadaan standar berarti ini tekanannya 1 atmosfer atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi.
suhunya adalah 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Nah, kita gunakan V efektif itu sama dengan akar 3P per rho. Nah, kalau kita ingin mencari massa jenis ya kita kuadratkan ini, V efektif itu dikuadratkan ya, supaya akarnya hilang. Ini jadi 3P dibagi rho. Sehingga rho-nya sama dengan 3P dibagi V efektif kuadrat. Ini P tekanan ya. Nah, sama dengan di sini 3 kali P-nya adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 dibagi V efektifnya adalah 1,3 kali 10 pangkat 3, jangan lupa nih kuadrat ya. Nah, kalau kita hitung di sini menjadi 3,03 gitu ya, kali 10 pangkat 5 ini dibagi dengan, nah ini menjadi 10 pangkat 3 dengan 2 di sini adalah 6 ya. Nah, ini adalah 1,69 ya. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 0,18. Nah, satuannya sudah massa jenis yaitu kilogram per meter kubik. Nah, ini adalah massa jenis gas oksigen tersebut. Ya, soal berikutnya, tentukan energi kinetik dari partikel atom gas helium pada suhu 27 derajat Celcius. Diketahui K konstanta Boltzmann-nya 1,38 kali 10 Parmen 23 Joule per Kelvin. Nah, gas helium itu adalah gas monoatomik ya. Nah, energi kinetik untuk gas monoatomik itu adalah sama dengan 3/2 kT. Nah, tinggal masukkan aja di sini. 3/2, K-nya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali 300 Kelvin. Jadi kalau di sini Joule per Kelvin kali 300 Kelvin ya. Nah, Kelvinnya hilang, maka nanti di sini satuannya adalah Joule. Nah, min 23 di sini ratusan ya. Jadi ini nanti menjadilah 10 pangkat min 21 Joule ya. Nah, tinggal dikali 3/2 dikali 1,38 dikali 3 ya. Hasilnya kalau kita hitung adalah sama dengan 6,21 ya. 6,21 kali 10 pangkat min 21 Joule. Ini adalah energi kinetik rata-rata partikel gas heliumnya. Ya, berikutnya kita akan menghitung berapa energi dalam yang dimiliki oleh 2 gram gas helium pada suhu 300 Kelvin. Gas helium itu adalah gas monoatomik. Nah, 2 gram, MR-nya adalah 4 gram per mol. Berapakah energi dalamnya? Ya. Nah, energi dalam untuk gas itu adalah sama dengan gas monoatomik itu adalah 3/2 NKT ya. Atau kita bisa menggunakan 3/2 NRT ya, karena NKT sama dengan NRT. Nah, kita cari dulu N-nya. N itu adalah M per MR ya. 2 dibagi 4 sama dengan setengah mol ya. Sehingga energi dalamnya itu U sama dengan 3/2 dikali N-nya adalah setengah mol. Kemudian R-nya kita pakai 8,314 Joule per mol Kelvin dikali T-nya adalah 300 Kelvin ya. Nah, molnya bisa hilang di situ, Kelvinnya hilang, maka nanti energi dalam itu satuannya Joule. Jadi tinggal dikalikan aja 3/2 kali setengah kali 8,314 dikali 300. Nah, kalau kita hitung adalah sama dengan
1870 Joule. Ini saya bulatkan ya, sebenarnya masih ada koma-koma di situ ya. Jadi 1870 Joule itu energi dalam yang dimiliki gas helium sebanyak 2 gram tersebut. Ya, untuk yang terakhir, sebanyak 20 gram gas oksigen pada suhu 227 derajat Celcius akan diubah menjadi energi kinetik ya. Nah, berapa energi kinetik yang dihasilkan? Nah, suhu 227 Celcius itu adalah 500 Kelvin dan gas oksigen itu adalah gas diatomik. Dan 500 Kelvin itu adalah suhu sedang ya. Nah, sehingga di sini energi kinetik totalnya itu sama dengan karena suhu sedang diatomik itu, maka di sini 5/2 gitu ya. Jadi bukan 3/2 tapi 5/2 NKT. Itu energi kinetik totalnya. Nah, memang energi kinetik total itu menjadi energi dalam gas ya. Nah, ini kita ubah aja dengan 5/2 nRT ya. Atau bisa diganti menjadi 5/2, N-nya kita ganti dengan M/Mr kali R kali T ya, supaya langsung dihitung dalam satu baris. Nah, maka di sini 5/2 dikali M-nya adalah 20 gram dibagi MR-nya 32 gram per mol, R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin, dikali di situ T-nya adalah 500 Kelvin. Nah, kita lihat nih gramnya hilang ya. Kemudian di sini molnya juga hilang, Kelvin juga hilang. Maka hasilnya nanti semua adalah Joule ya. Nah, tinggal dikalikan 5/2 ya. Kali 20/32 dikali 8,314 dikali lagi dengan 500, satuannya Joule ya. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 6.495 Joule ya. Ini adalah energi kinetik yang dihasilkan. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam Fun Fisik, Fisika Asik.